Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Apa kabarnya nih? Aku harap semuanya baik-baik aja dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini aku mau ngobrol-ngobrol santai mengenai apa saja prospek kerja dalam ilmu komunikasi. Dalam pembuatan video ini aku ngambil beberapa referensi. Salah satunya dari Kak Ras Stephanie. Beliau Bisa itu salah satu di-follow, panutan aku guys. sih. Konten Kak Ras Stephanie itu berguna banget, apalagi buat mahasiswa seperti aku, contohnya maba lah. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, aku mau jelasin dulu nih sebelumnya apa sih ilmu komunikasi itu dan kita tuh belajar apa aja di ilmu komunikasi. Oke, pasti banyak dari beberapa persepsi kalau anak komunikasi itu harus pintar ngomong atau harus bawel. Pokoknya nggak jauh-jauh lah dari ngomong doang atau berbicara. Jadi teman-teman, ilmu komunikasi itu nggak cuma ngomong atau berbicara aja. Di ilmu komunikasi juga kita belajar mengenai proses penyampaian pesan secara efektif agar dapat diterima dan dipahami oleh khalayak. Selain itu, jurusan ilmu komunikasi mempelajari komunikasi dalam berbagai tingkatan. Yang pertama, ada antar individu. Yang kedua, antar kelompok. Yang ketiga, media. Yang keempat, budaya, dan lain sebagainya. Nah, topik kali ini aku akan membahas apa saja yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa komunikasi dan seperti apa pekerjaan di jurusan ilmu komunikasi. So, pantengin terus sampai akhir ya guys. Happy watching! Yang pertama, ada broadcaster atau yang sering kita sebut tenaga di dalam dunia penyiaran. Antara lain menjadi produser, sutradara, reporter, copywriter, dan lain sebagainya yang ada di dunia penyiaran. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya dunia penyiaran itu merupakan proses kegiatan point to audience. Apa sih maksudnya? Nah, jadi maksudnya itu adalah proses pengiriman informasi atau isi pesan dari seseorang atau produser kepada khalayak melalui media massa seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Nah, di sini anak jurusan komunikasi itu dituntut untuk menentukan strategi agar pesan yang disampaikan itu mudah diterima oleh khalayak atau masyarakat. Bidang kerja broadcast ini biasanya ditempatin di mana sih? Nah, jadi biasa itu ditempatin di stasiun TV, radio, tabloid, dan sebagainya. Jadi siapa nih yang mau jadi broadcaster? Yang kedua, ada jurnalis. Nah, pasti kan udah familiar banget gak sih sama yang satu ini? Apalagi buat anak-anak komunikasi itu kayak udah makanan setiap hari lah. Jadi, yang seperti yang kita ketahui, jurnalis ini adalah bagian dari komunikasi. Dalam bidang jurnalis, kita akan mempelajari bagaimana cara mengemas berita menjadi sebaik mungkin untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Dalam ilmu komunikasi, jurnalis menjadi bagian yang wajib dipelajari, mulai dari kemampuan menulis, peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya, serta kemampuan memilih dan memilah berita untuk disebarkan dan mana yang tidak layak disebarkan. Belajar jurnalis itu emang gak harus anak ilmu komunikasi aja nih teman-teman. Cuma anak komunikasi pastinya punya skill yang lebih mengenai dunia jurnalistik ini. Bidang kerja di dunia jurnalistik antara lain seperti reporter, news anchor, wartawan di media cetak. Tiga, ada announcer dan presenter, yaitu kemampuan menyampaikan pesan dengan baik dan mampu menarik perhatian khalayak untuk menjadi bagian yang dipelajari oleh lulusan ilmu komunikasi. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang announcer atau penyiar radio hingga menjadi seorang presenter di televisi, baik di acara olahraga, berita resmi, gosip, dan lain-lain. Lulusan ilmu komunikasi selalu dituntut untuk pandai berbicara dengan efektif dalam menyampaikan maksud dan tujuannya. Hal tersebutlah yang menjadikan posisi penyiar atau presenter itu jadi sasaran tepat untuk prospek kerja di jurusan ilmu komunikasi. Adapun perbedaan presenter dan announcer. Jadi presenter itu adalah penyiar televisi yang mana memang fokusnya pada program. Program itu banyak, bisa jadi program olahraga, musik, kuliner, entertain, dan masih banyak lagi. Nah, jadi nanti seseorang presenter program itu membawakan program seperti apa yang tergantung dengan konsep acara atau program yang dibawakan. Kalau announcer itu lebih ke penyiar radio. Jadi penyiar radio yang mana kita cuma bisa dengar suaranya aja. Kalau TV presenter yang tugasnya menyajikan informasi atau menampilkan informasi, ini kan yang tampil bukan
cuma suara doang, tapi juga visualnya. Jadi gitu aja sih bedanya. Keempat, ada Master of Ceremony atau yang kita singkat itu biasa MC. MC tentu harus punya kualitas bicara yang baik dan pandai menempatkan diri dan mampu membawa acara sesuai harapan unsur-unsur komunikasi. Ini juga bisa dipelajari secara otodidak. Namun jurusan ilmu komunikasi ini tentunya punya skill yang mempelajari lebih tentang Master of Ceremony ini. Ya seperti yang udah aku singgung tadi. Jadi di pelajaran public speaking itu kita bakal diajarin tentang ngomong dan berbicara di banyak halayak. Itu bisa digunakan dalam karir kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang MC. Jadi untuk kalian yang suka ngomong atau kayak pede berbicara depan halayak itu kalian cocok banget jadi MC. Oke, yang kelima itu ada Public Relation Office atau yang kita sebut itu humas, hubungan masyarakat, yaitu mewakili perusahaannya setiap waktu, menjaga nama baik perusahaan, serta menjalin hubungan yang harmonis kepada seluruh klien perusahaan. Menjadi tugas besar dari seorang Public Relation atau humas. Profesi Public Relation atau humas ini tuh menjadi prospek kerja yang sangat menguntungkan dan sangat banyak peminatnya di jurusan ilmu komunikasi. Seorang public relation harus selalu memutar otak untuk menyampaikan pesan-pesan perusahaan masyarakat agar perusahaan yang dikelolanya itu punya reputasi yang baik di mata masyarakat. Enggak tahu, kayaknya kalau kerja di perusahaan itu susah sih, soalnya aku sendiri yang udah ngejalanin sampai semester 2 dengan tugas-tugas PR atau humas gitu lumayan susah, apalagi kalau kerja gitu. Tapi terus semangat. Oke, yang keenam itu ada event organizer, yaitu perancang event yang besar mengemas sebuah acara sesuai dengan konsep pesan yang ingin disampaikan hingga mengatur acara sedemikian rupa yang meninggalkan kesan dan reputasi yang baik adalah wujud tujuan dari strategi event organizer. Melalui sebuah event, sebuah tim event organizer itu diharapkan mampu menyampaikan sebuah pesan atau makna tertentu untuk mewujudkan good reputation dari si penyelenggaraan ini. Nah, disitulah tantangan jadi seorang event organizer. Tuh kayaknya asik gitu kan. Jadi kerjanya mungkin lebih ringan daripada prospek kerja yang lain mungkin. Tapi kalau kalian mau coba, silahkan aja kalian masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Oke, yang ketujuh ada praktisi periklanan atau advertising. Iklan kedengarannya sepele banget sih, tapi kalian terpengaruh kan sama iklan. Salah satunya dalam tangan-tangan kreatif di balik berbagai iklan yang bertebaran di berbagai media ini adalah lulusan ilmu komunikasi loh ternyata. Mereka berusaha mempengaruhi publik dengan pesan-pesan produk, barang, ataupun jasa yang ingin disampaikan melalui pesan dan media yang unik serta kreatif agar siapapun yang melihatnya itu tergugah untuk membeli, menggunakan ataupun mempercayai proses penyampaian pesan yang menarikkan dalam iklan. Semakin menarik dan semakin membuat penasaran, maka semakin sukses dan efektif iklan tersebut. Prospek kerja advertising bagi jurusan ilmu komunikasi antara lain sebagai project leader advertising, copywriter, camera person, media planner, dan lain-lain. Yang terakhir ada juga marketing communication. Nah, marketing communication ini juga bisa kok jadi orang yang duduk manis di kantor aja, nyusun dan merancang materi, strategi komunikasi pemasaran yang tepat bagi perusahaan. Ya, menjadi marketing communication itu nggak semata-mata mengedepankan unsur dari pemasaran ilmu bisnis. Tulisan ilmu komunikasi diharapkan dapat menjadikan pemasaran menjadi lebih efektif dan menarik, salah satunya dengan menyusun strategi komunikasi yang tepat dilihat dari segi segmentasinya, bagaimana pesannya, apa medianya, dan seperti apa tujuannya. Yang diharapkan hal itu tuh pasti sangat menantang sih buat orang-orang yang kerja di bidang marketing communication. Oke, jadi segitu aja video dari aku. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan karena di sini jujur aku juga baru semester 2. Jadi kalau misalnya aku salah boleh dikoreksi di komen ya guys. Tolong kita di sini belajar sama-sama. Jadi kalau ada kurang atau gimana tolong dimaafkan. Makasih guys. Bye bye. See you in the next vlog.